Yoi, halo guys, balik lagi bareng gue di channel Kepoin Hewan. Dan untuk di video kali ini gue akan coba sharing kepada kalian mengenai ikan peacock bass gue yang mati. Kayak gitu guys. Jadi mungkin bagi kalian yang merhatiin tank gue ini, white tank gue ini, kalian bakal tahu ikan peacock bass mono gue yang gede itu yang mana. Dan sekarang udah mati guys, kayak gitu. Makanya di video kali ini tampilan gue seperti ini, kayak kacamata hitam, kaos hitam, dan ini apa ya, sebagai bentuk berkabungnya gua terhadap ikan gua gitu. Ya agak lebay sih, tapi ini just konten aja ya, just bercanda aja lah kayak gitu. Jadi gua akan buka dulu, nggak enak banget. Jadi gua di sini udah bawa ikan peacock bass gua yang udah dibekukan. Jadi waktu itu sama ibu gua dibekukan ketika si ikan peacock bass gua mati. Dan ya mungkin di video kali ini bakal gua coba jelaskan kepada kalian atau coba sharingkan lah kepada kalian mengapa ikan peacock bass gua mati, lalu tindakannya gua ke depannya seperti apa, akibatnya dari ikan peacock bass gua mati gimana gitu kan, kesan-kesannya terhadap ikan peacock bass ini gua gimana, nanti gua coba sharingkan lah kepada kalian. Mungkin seperti itu guys. Mungkin sebelumnya ya gua sangat sangat sedih lah, ibaratnya sangat terpukul, anjay terpukul. Sebenarnya ya sayang banget gitu loh ikan peacock bass gua mati gitu. Karena ya ikan peacock bass gue dulu ini gue dapetnya sebenarnya nggak dari kecil. Gue jadi dapetnya itu dari barter ikan RTC gue. Waktu itu gue kayak beruntung banget lah bisa dapet ikan peacock bass mono ini dari hasil barter ikan RTC kayak gitu. Sebenarnya waktu itu gue nggak pengen banget ikan peacock bass mono sih. Cuman waktu itu tuh gue cuma pengen ngeluarin ikan RTC dan akhirnya dapet gitu ikan peacock bass mono ini. Dan ukurannya lumayan cukup gede, sekitaran 20 upan lah, 20 cm up kayak gitu. Dan sekarang ya mati kayak gitu. Gue sangat menyesal sebenarnya sih, meskipun gue nggak keep dari kecil gitu. Tara, jadi ini ikannya bisa dilihat, bener ya ini ikan peacock bass ya tuh kan. Ekornya, kepalanya, tapi ya dibungkus lah kayak gitu karena ini dimasukin ke freezer sama ibu gue. Ini kira-kira menurut kalian gimana ya? Mending gue kubur, mending gue buang, atau mending gue masak goreng kali ya? Gimana ikan peacock bass mono gue ini, apa digoreng aja kali ya? Gede banget guys kayak gitu. Ini 27 cm up. Terakhir gue ngukur 27 cm. Sekarang gue nggak tahu sih, belum ngukur lagi. Jadi ya kondisinya sekarang dibekukan. Selamat tinggal, bye bye. Jadi cerita awal mengapa ikan peacock bass gue mati. Jadi waktu itu tuh gue kondisinya lagi di Bogor ya. Posisinya gue lagi di Bogor gitu kan, gak di rumah. Jadi waktu itu yang nemuin ikan peacock bass gue mati itu adalah ibu gue, bukan gue gitu. Waktu itu sih katanya akibat mati lampu ya. Cuman ya bukan karena mati lampu aja gitu, ada faktor-faktor lainnya. Karena dulu pun gue pernah seharian mati lampu tapi nggak ada satupun ikan gue yang mati gitu. Jadi ya waktu itu katanya seharian dari pagi sampai sore. Terus pas sore dicek sama ibu gue, ternyata ikannya mati gitu. Mungkin tambahan juga ya, gue di sini juga ada yang hilang ikan gue, ikan Palma senegalus. Dan itu gue nggak tahu itu hilangnya kapan, tiba-tiba nggak ada aja gitu pas gue pulang kemarin. Dan pas gue tanya ibu gue juga nggak tahu gitu loh ikan Palma senegalus gue tuh kemana. Jadi ya untuk di video kali ini mungkin yang utamanya ikan peacock bass gue mati, dan yang lainnya ikan Palma senegalus gue yang di white tank ini entah kemana gue nggak tahu. Dan juga gue di sini nambahin ikan leporinus, jadi ikan kosaki gue pindahin ke atas biar agak penuh sedikit lah tanknya, karena ya biar agak rame lah kelihatannya si tank gue gitu. Dan gue gak menyangkal ya kalau gue sendiri pun emang salah. Jadi ya udah tahu gue punya banyak peliharaan di sini, punya banyak hewan di rumah, tapi gue malah pergi ke Bogor gitu. Jadi mungkin bagi kalian yang tanya, lu ngapain aja sih bang ke Bogor? Ya gue tuh masih kuliah ya, gue masih mahasiswa semester akhir, semester 9. Dan gue lagi kondisinya sedang skripsian kayak gitu. Meskipun emang online, cuman ya gue di Bogor tuh kebantu sama teman-teman gue gitu. Jadi gue revisi, skripsi segala macam dibantu teman gue di Bogor. Dan kalau di rumah tuh malah nggak fokus, gue malah bikin konten, malah nge-YouTube dan segala macam lah. Jadi skripsi gue tuh nggak keurus, jadi gue harus ke Bogor. Kayak gitu sih, gue pengen nyelesain dulu lah skripsi gue gitu. Dan juga selain itu gue punya ngebantu usaha temen gue lah sebagai brandingan segala macam dari usahanya. Dan gue pun harus ke Bogor kayak bantu motret video, motret motret produk dan yang lainnya lah. Gue bantu-bantu di sana di Bogor. Jadi ya gue terpaksa harus meninggalkan hewan-hewan peliharaan gue. Ya intinya ikan-ikan gue sih kayak gitu guys. Dan kalau menurut gue pribadi di sini penyebabnya bukan hanya soal mati lampu aja ya, tapi yang utama emang penyebabnya, penyulutnya itu adalah si mati lampu ini kayak gitu.
Dan ada beberapa penyebab lain sih kalau menurut gue yang menyebabkan si ikan piok bass gue mati. Mungkin yang pertama, di sini gue udah catet ya. Yang pertama itu soal bom amonia ya, kayak gitu. Karena di sini jujur aja gue udah lama nggak ganti air secara full ya. Cuman kalau misalkan kayak 20%, 30% sampai 50%-nya gue ganti per 2 minggu gitu si airnya. Dan mungkin jika kalian nanti pas gue tampilin videonya, sebelum ini udah gue kuras ya, udah gue bersihin. Nanti bakal gue bandingin pas sebelum gue bersihin itu airnya emang hijau. Gue akuin emang itu terjadi bom amonia sih kayaknya. Gue sendiri kurang ngerti bang bom amonia apa sih bang lah. Pokoknya mampirlah ke channel Om Gopay Nusayadi, di sana banyak jelasin soal bom amonia. Cuman kalau menurut gue pribadi itu ya karena kotoran yang menumpuk sih dan jadi racun bagi si ikannya. Gak ada sirkulasi air akibat mati lampu dan akhirnya terjadi bom amonia racun ke si ikannya. Dan si ikan piok bass mono gue ini gak kuat gitu untuk menahan bom amonia atau racun-racun itu. Kalau menurut gue seperti itu. Terus juga kemudian ya selanjutnya air kotor gitu kan. Ya air kotor tadi berkaitan juga dengan bom amonia gitu kan, berkaitan juga dengan kotoran yang banyak yang menumpuk di akuarium gua karena nggak ada sirkulasi air, kotoran masuk ke filter, terus difiltrasi oleh filter gua yang nggak seberapa bagusnya dan jadinya kotorannya menumpuk dan ya udah gitu kan, beracun si kotorannya itu bagi si ikan piok bass mono gua. Terus kemudian itu tadi akibat air kotor ya, tadi bom amonia. Itu bom amonia ya karena racun-racun yang tidak teruraikan. Terus juga kemudian airnya kotor akibat kotoran-kotoran ikan, sisa pakan dan yang lainnya yang membuat racun bagi si ikan. Terus kalau menurut gue pribadi akibat si ikan piok bass gue mono ini dia yang ukurannya udah gede gitu. Jadi kan kalau gue belajar konsep biologi ini mungkin koreksi aja kalau misalkan gue salah. Jadi makin gede tubuh si makhluk hidup, dia tuh metabolisme tubuhnya makin kompleks, makin makin susah, makin tinggi lah metabolismenya kayak gitu. Dan begitupun si ikan piok bass mono gua ini kemungkinannya kenapa dia mati karena dia itu metabolismenya terlalu tinggi gitu. Jadi dia tuh mungkin butuh air yang lebih bagus, butuh kadar oksigen yang lebih tinggi kayak gitu. Makanya dia itu nggak kuat seperti ikan-ikan yang lainnya gitu. Padahal kan kalau misalkan airnya beracun banget kan harusnya semuanya mati gitu. Cuma mungkin batas ambang dari si ikan piok bass mono ini tuh udah kelewatan lah kayak gitu. Jadi menyebabkan si ikan piok bass mono gue ini mati kayak gitu karena metabolisme tinggi. Jadi maksudnya airnya perlu yang lebih bagus lah kayak gitu. Meskipun emang si ikan-ikan gue yang lain tuh hidup kayak gitu sih. Jadi kalau menurut gue pribadi ada 3 faktor yang menyebabkan ikan piok bass gue ini mati. Yang pertama tadi soal mati lampu ya. Jadi ini tuh hal utamanya penyulut mengapa ikan piok bass gua mati. Terus juga kemudian yang kedua soal bom amonia. Jadi karena emang tidak tersirkulasi airnya dengan baik, tidak teruraikan dengan baik racun-racun yang ada di tank gua, jadilah bom racun bagi si ikan piok bass mono gua. Terus kemudian yang ketiga airnya kotor dan itu menyebabkan si ikannya beracun gitu. Kayak kotornya tadi karena kotoran, kalau enggak mungkin karena sisa-sisa pakan yang menumpuk di tanknya. Terus kemudian yang terakhir, kalau menurut gua pribadi ikan piok bass mono gua ini meskipun bukan ikan yang paling jumbo ya, segini kalau nggak salah bisa lebih gede lah, tapi ya ukuran segini kalau menurut gua di tank gua tuh udah kayak kegedean. Jadi metabolismenya terlalu tinggi gitu karena dia ukuran tubuhnya udah gede gitu. Jadi kayak gitu sih mungkin penyebabnya. Dan tindakan selanjutnya setelah gua tahu ikan piok bass mono gua ini mati dan gua kuras lah air si white tank gua ini kayak gitu. Gua bersihin full, gua cuci pasirnya, gua sikat semuanya si dinding tanknya, jadi lumayan cukup bersih lah untuk sekarang. Jadi kelihatan lebih bening, lebih putih lah, warna aslinya itu muncul dibandingkan sebelumnya yang airnya itu hijau kayak gitu ya. Semoga mungkin ini solusi yang tepat ya membersihkan akuarium gua gitu agar ya ikan gua yang lainnya tetap hidup, tetap bagus lah kayak gitu. Dan ya seperti yang tadi gue bilang ya, jadi emang sangat berkesan sekali lah gue dapetin ikan piok bass mono ini. Gue ketika melihara ikan piok bass mono ini karena ya dia tuh ikan yang paling aktif ya. Mungkin kalian kalau diliatin ikan piok bass mono ini kalau makan dia tuh paling aktif, paling gesit, paling rakus. Jadi ya sangat berkesan sih kalau menurut gue. Jadi kalau misalkan gue ngasih makan tuh kayak ada yang kehilangan lah, karena ada ikan yang
dulunya tuh paling aktif tapi sekarang malah enggak gitu. Ya meskipun emang ikan gua yang lain pun juga aktif tapi nggak seaktif ikan Piogbas monogo yang ini sih. Dan udah bisa makan pelet juga, jadi sayang banget lah sekarang tuh malah mati gitu. Jadi kayak gitu sih. Dan hikmahnya, mungkin hikmah yang bisa gua bagikan kepada kalian, mungkin bagi kalian yang kayak gua yang pulang pergi nggak di rumah terus, kalian ya kalau menurut gua pribadi pastikanlah kalian yang merawat sendiri. Pastikan juga kalian emang apa ya, meskipun orang lain yang ngerawat tapi bener-bener ngerawatnya sesuai dengan perawatan yang kalian lakukan lah, kayak gitu ya. Dirawat airnya, dirawat ikannya, pakannya kayak gimana, kayak gitu sih mungkin hikmahnya. Kalau misalkan kalian pergi-pergian kayak gua dan gak mampu untuk melihara secara baik, ya lebih baik ikannya ya kalian titipin dulu, kalian jual dulu, atau kalian gimanain dulu ya. Karena ya sayang sih, akibatnya seperti itu sih, bakal ada ikan kalian yang mati. Sebelumnya ikan TSN gue yang mati, dan selanjutnya sekarang ikan Piogbas monogo yang gede itu mati guys, kayak gitu. Jadi ya mungkin segitu aja untuk video kali ini, video gue soal sharing ikan Piogbas gue yang mati. Komen aja di bawah kalau misalkan kira-kira digimanain ya ikan ini ya, dimasak aja mungkin ya. Kalau misalkan ada kesalahan kata, ada keliruan dari apa yang gue jelasin, mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi. Thanks parah bagi kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe di channel ini. Stay kepo di channel Kepoin Hewan, kepoin hewan, kepoin aja. Bye-bye teman-teman. Bye-bye.